setiap pemain yang ikut klub di sepak bola, dia tidak punya rekam jejak selama dia ikut di klubnya. Ada identitas bahwa mengangkat sepak bola Kota Malang. Malang ini kan banyak sejarah terutama sepak bola. Kalau Malang kepingin bahagia, bercintalah dengan buku. Selamat malam, ketemu lagi bersama saya Sambes di podcast S. Ini solusinya. Kali ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu perpustakaan khusus sepak bola Indonesia. Jadi ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama adalah perpustakaan khusus. Kenapa kok perpustakaan khusus? Apa bedanya dengan perpustakaan yang lain? Yang kedua, kenapa kemudian yang dipilih kok sepak bola Indonesia? Dan yang ketiga, kita akan mengetahui sosok yang mempunyai inisiatif tentang perpustakaan khusus sepak bola di Indonesia. Kita sapa beliau, Mas Bison. Selamat malam, sehat selalu. Sehat. Sam, saya manggil enak ya, Sam Bison. Saya kenal Sam Bison ini sebagai supporter sepak bola. Tapi ada juga beliau dikenal sebagai seorang penulis. Ada banyak buku penulisannya, yang satu buku sama saya yaitu buku Spektrum. Ada buku Born to Become Supporter, ada sejarah pasukan Hizbullah kalau tidak salah ya Mas ya, dan sejarah musik ya, dan masih banyak lagi. Kita tanya sekarang Mas Bison sebagai mode penulis, karena kalau pakai sebagai mode supporter ini nanti luar biasa ini semangatnya. Sam, istilah perpustakaan khusus itu bagaimana maksudnya Sam? Apa bedanya dengan perpustakaan yang lain? Perpustakaan khusus itu didirikan dengan, kalau bilang khusus berarti kan dia punya karakter. Punya karakter. Ya. Jadi perpustakaan itu ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan perpustakaan umum. Nah ini kesan khusus ini memang perpustakaan yang punya karakter. Kebetulan saya mendirikan perpustakaan sepak bola dan sudah didaftarkan di perpustakaan di Malang, mendapat register menjadi perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus di Malang ini ada macam-macam. Ada di Bank Indonesia, terus ada di instansi-instansi pemerintahan. Nah, saya termasuk di bidang di olahraga, terutama di sepak bola. Sepak bola. Makanya dinamakan perpustakaan khusus dan punya karakter, ada identitas bahwa mengangkat sepak bola Kota Malang. Oke. Kenapa kok sepak bola sejarahnya? Mas Bison, saya nanya sebagai pelaku, supporter atau apa ini? Saya hanya sebagai pemerhati bola aja. Pemerhati bola, oke. Sebagai pemerhati bola, bagaimana kemudian sejarah sepak bola ini layak untuk diangkat sebagai perpustakaan khusus ke depannya dikembangkan, Mas Bison? Oh iya, kebetulan Malang ini kan banyak sejarah terutama sepak bola. Selain Persema, kedua adalah Arema. Nah, kenapa harus didirikan perpustakaan? Ini adalah merekam jejak persepak bolaan di Kota Malang. Ya. Kenapa harus ada perpustakaan? Ini nantinya ke depan ini selain menjadi tempat wacana pemikiran tentang buku di Malang khususnya, tapi menjadi spot tourism, bagian dari spot tourism di Kota Malang. Spot tourism. Okay. Jadi saya membuka wacana bahwa setiap supporter datang itu pasti dari stasiun atau terminal menuju stadion. Sekarang kita rubah, menuju ke stadion kita belokkan ke perpustakaan, termasuk ke museum sepak bola nantinya. Oke. Ini menjadi bagian dari spot tourism di Kota Malang. Larinya nanti DPAD, pendapatan asli daerah, terutama dengan pemasukan pendapatan di Kota Malang, tapi melalui sepak bola. Oke, jadi ada 3 ekosistem yang hendak dikembangkan ya. Pertama, ekosistem olahraga, dalam hal ini sepak bola. Yang kedua adalah ekosistem pariwisatanya. Betul. Betul ya. Terus kemudian adalah ekosistem pendidikannya. Literasi. Ekosistem literasi. Wah, luar biasa. Berarti 3 ekosistem ini digabung menjadi satu di perpustakaan khusus tadi ya. Oke, Mas Bison, saat ini posisi perpustakaan khusus sepak bola di mana, Mas Bison? Sementara di Jalan Gadang 2A nomor 34. Di Jalan Gadang? Gadang 2A nomor 34. Kalau ada pemirsa yang mau hadir, hubungi siapa? Hubungi Mas Bison langsung? Langsung. Di nomor berapa Mas Bison? Di 081
08121945325. Diulangi lagi yang pelan. 08121945325. Siap. Jadi tadi ada satu masukan luar biasa. Jadi selama ini supporter sepak bola yang datang dari luar kota Malang atau dari luar Malang, begitu datang entah itu dari stasiun, entah itu dari terminal begitu ya, atau dari pintu masuk jalan biasa, langsung ke stadion. Tapi ini dibelokkan dulu untuk edukasi. Ya, selain Stadion Gajayana, termasuk museum kan itu? Oh ya, museum, dan kita belajar tentang sejarah sepak bola di Malang. Oke, menarik ini Mas Bison. Jadi menarik. Stadion Gajayana itu museum ya, Mas? Museum. Soalnya kenapa? Di Asia itu baru Jepang yang mengadakan seperti itu. Di Asia baru Jepang yang menjadikan stadion sebagai museum. Dan Indonesia khususnya di Malang Gajayana. Bisa itu Mas Bison ya? Bisa. Soalnya sementara ini ya, stadion yang tertua adalah di Gajayana. Stadion yang tertua di Gajayana. Dan Gajayana dijadikan museum. Oke. Selain pembinaan bibit muda. Bibit-bibit muda. Jadi ini artinya dengan rencana untuk membangun museum sepak bola Indonesia, ini bisa bersatu dengan perpustakaan khusus. Sepak bola Indonesia dan lokasinya di Gajayana, Mas. Gajayana. Soalnya dikatakan perpustakaan ini kita hanya bermain skill sepak bola, tapi di sini kan ada bentuk klinik buku, berupa buku klinik sepak bola kan bisa di perpustakaan. Oke. Jadi pusat riset dan inovasi serta literasi sepak bola bisa di situ ya. Termasuk di musik kan ada klinik gitar. Oh ya. Nah, kita kan belajar sepak bola kan harus ada bukunya. Betul. Jadi terjun ke dunia sepak bola ini tidak melulu menjadi pemain sepak bola. Ya. Bisa jadi menjadi ahli riset inovasi atau buku dan literasi yang lain di dunia sepak bola. Termasuk wasit dan sebagainya, edukasinya Mas Bison ya. Oke. Mas Bison, harapannya kepada masyarakat luas ini Mas Bison untuk membangun perpustakaan khusus sepak bola Indonesia ini, apa yang Mas Bison butuhkan? Saya jelaskan dari awal. Siap. Kenapa ada perpustakaan sepak bola? Saya tercetus punyanya Liverpool di Inggris. Di situ Anfield. Ya, itu sangat bagus sekali tentang administrasi sepak bola. Administrasi sepak bola. Contoh aja, misal kalau pemain Indonesia, saya tanya satu-satu, terutama yang sudah di timnas. Saya tanya satu-satu, dia tidak punya file asli selama dia ikut di salah satu klub. Oke. Ini suatu hantaman yang paling berat, terutama kita kelemah di administrasi sepak bola. Bukan administrasi di klubnya aja, tapi administrasi di penyelamatan arsip tentang rekam jejak suatu pemain. Dokumentasi. Saya tanya, bisa dites satu-satu? Boleh. Setiap pemain yang ikut klub di sepak bola, dia tidak punya rekam jejak selama dia ikut di klubnya. Hanya dia bercerita, aku dulu pernah di salah satu klub. Cuma gitu aja, tapi dia file yang asli berupa buku dia tidak punya. Makanya perpustakaan sepak bola ini menjadi pencetus pertama di Indonesia pengarsipan tentang pemain bola di Indonesia. Siap. Harapannya kepada pemerintah daerah Mas Bison, apa? Harapan di pemerintah daerah, harapan saya lebih diperhatikan tentang bedah buku di setiap sekolahan tentang masalah sepak bola. Bukan masalah di supporter aja, tapi pembinaan sepak bola di tingkat sekolahan itu harus perlu diimbangi dengan literasi. Yang kedua, sarana dan prasarana di Indonesia, terutama di Kota Malang, sangat minim sekali. Kenapa perpustakaan di Kota Malang tidak bisa bergerak secara luas? Kenapa isinya tidak sesuai dengan tempat dan materi yang dikuasai? Contoh, misal di perpustakaan bunga, misal di situ kan harus ada kayak majalah Trubus atau apa. Sementara diisi dengan literasi yang tidak ada korelasinya dengan bukan dunia kayak taman atau apa. Itulah ada sepak bola. Kenapa ada khusus sepak bola? Memang bacaan dan semuanya materinya dengan sepak bola. Ya, betul. Mas Bison, terima kasih inspirasinya. Perpustakaan khusus sepak bola Indonesia yang digabung dengan Museum Sepak Bola Indonesia di Stadion Gajayana. Luar biasa. Sam Bison,
Pesan terakhir Mas Bison kepada pemirsa. Pesan-pesan saya buat di Indonesia, kalau Indonesia kepingin bahagia, bercintalah dengan buku, termasuk di Kota Malang. Kalau Malang kepingin bahagia, bercintalah dengan buku. Baik, luar biasa. Pesan terakhir, lugas dan romantis. Kalau Indonesia ingin bahagia, bercintalah dengan buku. Mas Bison, terima kasih kehadirannya, inspirasinya, tetap semangat berkarya Mas Bison. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya pada podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung kita, subscribe, share, tekan tombol lonceng. Tetap semangat, tetap sehat.